pada tahun 1978 di Fort Meade, Maryland, didirikan sebuah tim elit khusus yang tidak biasa oleh Defense Intelligence Agency atau Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat. Disebut tidak biasa karena di dalam tim elit ini berisikan orang-orang dengan kemampuan super, di mana mereka bisa melihat masa depan, membaca pikiran, hingga kemampuan telekinesis, mirip dengan yang ada di film X-Men. Kemampuan-kemampuan supranatural ini sengaja dikembangkan oleh pemerintah Amerika untuk kepentingan intelijen, di mana metode ini dianggap sebagai suatu kekuatan baru yang diharapkan mampu melakukan tugas-tugas yang tidak bisa dilakukan oleh intelijen konvensional. Seperti apakah tim elit intelijen supranatural ini? Sun Tzu, sang ahli taktik dan strategi perang legendaris dari Cina, pernah berkata, yang memampukan seseorang penguasa bijak dan jenderal yang baik untuk bisa menyerang, menaklukkan, dan mencapai hasil yang melebihi jangkauan manusia biasa adalah informasi awal. Sun Tzu mengucapkan kalimat tersebut 2500 tahun yang lalu, tetapi pesan ini sungguh masih relevan hingga saat ini. Mengumpulkan informasi mengenai kondisi musuh adalah salah satu kunci kemenangan dalam peperangan dan taktik. Ini merupakan sebuah praktik yang lazim dilakukan di dunia intelijen. Namun, ketika intelijen di dunia timur mulai menggunakan teknologi-teknologi barat yang canggih, intelijen dunia barat malah kembali ke cara-cara tradisional yang populer di kebudayaan timur. Ini tercermin dari proyek rahasia CIA yang bocor ke publik pada tahun 1995. Yaitu Stargate Project. Proyek ini adalah proyek rahasia pemerintah Amerika yang dijalankan oleh CIA, bekerja sama dengan badan intelijen dan militer lainnya seperti NSA atau National Security Agency dan juga Angkatan Darat. Proyek ini mulai aktif sekitar tahun 1970-an hingga ditutup pada tanggal 30 Juni 1995. Tujuan proyek ini adalah untuk menyelidiki fenomena paranormal seperti remote viewing atau kemampuan mendapatkan informasi tertentu dari jarak jauh tanpa harus berada di lokasi. Lalu precognition atau meramalkan suatu peristiwa yang akan terjadi di masa datang, dan telekinesis atau memindahkan sebuah objek tanpa menyentuhnya. Walaupun kedengarannya seperti sebuah lelucon, tapi penggunaan teknik remote viewing misalnya telah dipakai oleh intelijen Amerika pada beberapa black operation pada masa lampau. Salah satu tokoh yang dikenal ahli dalam penggunaan teknik ini adalah Ingo Swarm, yang di kemudian hari menjadi otak dari Stargate. Ingo Swarm juga adalah orang yang pertama kali menggunakan istilah remote viewing. Tentu saja CIA tidak sekedar hanya tertarik menyelidiki fenomena ini, mereka juga menyelidiki kemungkinan penggunaannya di dalam dunia intelijen. Dalam proyek ini, para peneliti mengembangkan satu set protokol yang dimaksudkan untuk membuat pengalaman-pengalaman paranormal seperti remote viewing menjadi lebih ilmiah. Mereka juga secara aktif berusaha menemukan metode yang bisa meminimalisir ketidakkeakuratannya. Proyek ini dianggap sebagai usaha terakhir dalam komunitas intelijen Amerika, dan para viewer ini hanya akan diberi tugas jika semua usaha lain telah dicoba dan gagal. Pada masa jayanya, proyek ini memiliki laboratorium penelitian hingga 14 unit di seluruh Amerika, dan paling tidak ada 2 remote viewer yang bekerja untuk menyediakan data intelijen. Ketika proyek ini ditutup pada tahun 1995, paling tidak ada 3 remote viewer yang masih aktif di CIA. Sekarang, bagaimana cara kerja tim supranatural ini? Kurang lebih cara bekerjanya seperti ini. Ketika tugas diberikan, seorang viewer akan masuk ke sebuah ruangan bersama seorang pemandu. Di ruangan ini, viewer akan memproyeksikan pikirannya sambil berusaha tetap menjaga kesadarannya. Sang pemandu kemudian akan menunjukkan sebuah lokasi atau koordinat sebuah wilayah di peta, lalu meminta viewer untuk mulai memproyeksikan pikirannya. Setelah itu, pemandu akan menanyakan apa yang dilihatnya. Sang viewer akan membuat catatan dan sketsa untuk menggambarkan impresi yang didapatkannya.
Salah satu aspek penting dalam teknik ini adalah sang viewer tidak boleh memberikan penilaiannya sendiri atas impresi yang didapat. Jika ini diabaikan, impresi yang dihasilkan akan menjadi tidak akurat. Tidak hanya selesai sampai di situ, jika viewer telah mendapat beberapa informasi ini masih harus diverifikasi oleh pihak lain untuk menemukan penafsiran yang cukup akurat. Walaupun informasi yang didapat para viewer tidak selalu berguna, tetapi mereka terbukti pernah menghasilkan beberapa informasi intelijen yang cukup luar biasa. Kate Harari, salah satu remote viewer yang direkrut ke dalam proyek Stargate, pada tahun 1979 terjadi krisis penyanderaan warga Amerika di Iran yang bisa kita saksikan kisahnya di film Argo yang berhasil mendapatkan piala Oscar. Saat itu, Kate diminta untuk menyelidiki situasi di Iran dengan remote viewing. Dalam penglihatannya, ia berhasil mengetahui kalau salah satu warga Amerika yang disandra di Iran mengalami nausea atau perasaan selalu ingin muntah, dengan satu sisi tubuhnya terluka atau rusak, dan sandera itu akan dibawa pulang dengan pesawat terbang beberapa hari kemudian. Informasi ini cukup akurat. Seorang sandera yang bernama Richard Quinn ternyata mengidap lemah otot, mata rabun, kondisi tubuh yang kacau balau, vertigo, dan multiple sclerosis yang mempengaruhi saraf di salah satu tubuhnya. Akibatnya, Quinn dilepas oleh para penyandera Iran dan Presiden Jimmy Carter mengirim sebuah pesawat untuk membawanya pulang. Lain lagi kisah Joseph McMoneagle, juga seorang viewer. Pada tahun 1979, ketika Perang Dingin masih berlangsung antara Uni Soviet dan Amerika, ia berhasil mengetahui informasi mengenai jadwal peluncuran kapal selam Rusia terbaru. Ia mengatakan kalau kapal selam itu akan diluncurkan 4 bulan setelah prediksinya, yaitu sekitar bulan Januari 1980. Foto satelit yang didapatkan oleh intelijen Amerika menunjukkan akurasi prediksi ini. Di antara rekan-rekannya di Stargate, McMoneagle memang dikenal mampu memprediksi sebuah peristiwa beberapa bulan sebelum terjadi. Jadi, kemampuan yang dimilikinya lebih ke arah prekognitif dibanding remote viewing. Ia mengklaim kalau kemampuan ini didapatkannya ketika ia mengalami near-death experience atau pengalaman hampir mati pada tahun 1970-an. Patrick Price adalah seorang remote viewer yang lain. Berbeda dengan viewer lainnya, Patrick memiliki akurasi yang sangat luar biasa. Di dalam proyek Stargate, kemampuannya boleh dibilang menyamai Ingo Swann, sang okta dari Stargate ini ya. Dan persaingan di antara keduanya telah melegenda di kalangan CIA. Pada tahun 1973, Patrick diberikan sebuah koordinat di wilayah Rusia dan diminta untuk mendeskripsikan impresi yang didapatkannya mengenai wilayah tersebut. Hasilnya, para petinggi militer terkejut karena ia mendeskripsikan adanya sebuah fasilitas militer super rahasia di tempat itu. Patrick yang tidak memiliki latar belakang militer atau intelijen bahkan mampu menyediakan daftar nama proyek yang berhubungan dengan aktivitas yang sedang berlangsung, termasuk proyek yang sangat sensitif dan rahasia. Ia bahkan bisa menyebut nama kode untuk fasilitas itu, tata letaknya, dan nama orang-orang yang terlibat dalam proyek rahasia itu secara akurat. Salah seorang petinggi CIA pernah mendeskripsikan Patrick dengan kalimat, "He was extraordinary accurate, unbelievable accurate." Sekarang kalian jadi tahu mengapa Uni Soviet bisa runtuh dan takluk dengan Amerika. Sayangnya Patrick meninggal pada tanggal 14 Juli 1975 sebelum sempat memberikan kontribusi yang lebih besar lagi. Pada tanggal 17 Mei 1987, Iran meluncurkan sebuah rudal yang kemudian menghancurkan kapal fregat Stark milik Amerika Serikat. Peristiwa ini mengejutkan dunia, tapi tidak bagi mereka yang terlibat di Stargate, karena 3 hari sebelumnya, salah satu viewer bernama Paul Smith telah memprediksinya. Dalam bukunya yang berjudul Reading the Enemy Mind Inside Stargate, American Psychic Espionage Program, Smith mengatakan kalau di dalam Stargate memang banyak orang-orang dengan kemampuan paranormal direkrut. Ia juga menceritakan kalau ada rekannya yang bisa membengkokkan sendok dengan pikirannya. Mengenai ditutupnya proyek Stargate, Smith menyalahkan birokrat di pemerintah Amerika yang skeptis dan takut untuk mengambil resiko.
Pada tahun 1995, CIA melihat banyak proyek ini tidak memberikan hasil yang signifikan terhadap intelijen. Jadi mereka memutuskan untuk menutup proyek senilai 20 juta dolar ini untuk selamanya. Walaupun banyak yang percaya kalau mereka masih menjalankannya secara diam-diam. Setelah ditutup secara resmi, para veteran Stargate yang masih hidup mulai terbuka mengenai subjek remote viewing kepada publik Amerika. Salah seorang viewer bernama David Morehouse misalnya, ia mendirikan sebuah perusahaan yang khusus melayani pelatihan remote viewing untuk pengembangan diri manusia. Paul Smith kemudian mendirikan RVIS, juga perusahaan yang bergerak di dalam bidang pelatihan remote viewing. Ia juga kepala dari IRVA atau International Remote Viewing Association, sebuah organisasi yang terdiri dari para veteran Stargate dan paranormal swasta generasi baru. Ini ya, seharusnya negara kita yang kental dengan budaya mistis dan klinik seyogyanya juga mempunyai definisi intelijen khusus semacam ini. Malah kalau bisa lebih canggih, karena ribuan paranormal hebat tersedia di sini. Tinggal direkrut saja, iya kan? Atau jangan-jangan intelijen kita sudah punya proyek rahasia ini. Well, sampai bertemu di episode selanjutnya.